sudah datang, selamat datang. Kasih setiamu, buat kebaikanmu, kami boleh berkumpul lewat Zoom malam ini dari pelbagai tempat yang ada di seluruh Borneo, bahkan yang dari luar Borneo, Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan, Tuhan, pencerahan tentang pendidikan seks buat anak-anak. Terima kasih untuk malam ini, Tuhan, untuk karyamu. Bapak berkati Pak Jarod yang akan melayani kami sebentar lagi. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Pak Jarod di tempat ini, boleh menyediakan waktunya untuk berkongsi bersama-sama dengan kami, untuk melayani kami, untuk memberikan kami pengajaran, agar kami dapat menjadi orang tua, bahkan setiap kami anak-anak yang mengikuti juga acara ini pada malam ini, mengerti tentang pentingnya kami memahami pendidikan seks daripada kacamata perspektif Alkitab, dari perspektif firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua kita mau naikkan sebuah lagu pujian sebelum kita. Silakan saya kembalikan kepada Mas Daniel. Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, terima kasih malam hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk kita kembali belajar mengenai pendidikan seks untuk anak. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita sudah ada Pastor Jarod Wijanarko, dan kita mau sapa hamba Tuhan, Pak Jarod. Shalom, Pak Jarod. Shalom. Shalom, Pak Jarod. Wah. Shalom, Pak Jarod. Shalom, shalom. Biasa. Yang ada dari Kuching, bukan hanya ada dari Malaysia, tapi dari berbagai tempat, kota di Indonesia, bahkan dari beberapa negara juga boleh hadir bersama dengan kita. Memang lewat online kali ini ya, lewat Zoom, lewat media elektronik yang ada saat ini, benar-benar menolong kita lebih efektif untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan belajar mengenai pendidikan seks untuk anak. Nanti Pak Jarod akan lebih detail mengajar kita. Dan juga yang menjadi tujuan awal kita membuat ini adalah memang sebuah tantangan besar, hal yang tabu ya Pak Jarod, untuk bicarakan seks kepada anak. Dan beberapa orang-orang saya tanya ya, kamu tahu tentang seks dari mana? Enggak ada yang ngajar ya. Apakah dari rumah? Hampir banyak tidak diajar dari rumah ya. Nah, ini kan sebuah hal yang tidak baik sebenarnya, tetapi bagaimana mau mengajar orang tua sendiri itu hal yang tabu, itu sesuatu yang menurut dia ini sesuatu yang enggak lazim untuk dibicarakan kepada anak-anak. Nah, hari ini kita akan dengar dari Pak Jarod tentang prinsip-prinsip pendidikan seks untuk anak. Kiranya apa yang kita belajar malam hari ini boleh memberkati kita, boleh mengedukasi kita, sehingga kita akan melihat anak-anak kita akan diselamatkan. Karena apa? Kita melihat bahwa di luar, anak-anak banyak mengalami masalah, anak-anak banyak mengalami perlakuan yang tidak baik, ya, baik dengan sesama jenis maupun tidak sesama jenis gitu ya, ataupun dengan orang lain, dan orang tua tidak tahu di rumah apa yang terjadi atas anaknya. Dan hari ini kiranya Tuhan akan memberkati kita semua melalui hamba Tuhan Pak Jarod lewat pengajaran yang akan disampaikannya. Sekali lagi saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kehadirannya di dalam Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi Pak Jarod, terima kasih, dan waktunya kami persilakan kepada Pak Jarod. Silakan Pak Jarod. Ya, terima kasih untuk kesempatan seminar bagi Betani Kuching ya. Ini ya, pandemi ini ada plus minusnya. Kalau bukan masa pandemi mungkin saya 2 tahun sekali ke Kuching, tapi ini bisa-bisa tiap tahun malah lewat Zoom. Demikian juga dengan cabang-cabang gereja yang lain, mereka meminta saya seminar keluarga. Memang pandemi ini bawa dampak yang luar biasa pada keluarga, sehingga saya pandemi ini lebih sibuk daripada sebelumnya. 1 bulan itu pernah 47, 45, 42 sesi Zoom dalam 1 bulan. Jadi kalau hampir setiap hari, lalu Sabtu Minggunya bisa 3, 4 kali, 2 kali. Nah, oke, kita akan belajar sekarang mengenai pendidikan seks untuk anak. Maksudnya pendidikan seks bagi orang tua, supaya orang tuanya mendidik anak. Jadi bukan untuk seks orang tuanya.
beberapa teman di Indonesia yang saya kasih brosurnya, Pak ini maksudnya seks buat siapanya? Ya buat orang tua tapi untuk didik anak. Jadi bukan soal gimana hubungan suami istri, bukan ya. Jadi ada nih yang baru menikah itu ikut Zoom gitu, nggak apa-apa. Anaknya belum lahir udah denger sekarang gitu ya. Mungkin berkat dalam hati. Waduh Pak Jarod, saya pikir buat hubungan suami istri, bukan ya. Nah, saya akan sampaikan 40 menit, mungkin 30 menit, setelah itu kita lebih banyak ditanya jawab. Ya mungkin paling lama 45 menit. Pendidikan seks untuk anak, mendidik anak seks, kira-kira begitu ya. Nah, biasanya selama ini yang mendidik anak seks itu adalah di sekolah. Ya, tapi menurut saya harusnya juga di rumah, karena hal ini justru orang tua punya peran yang lebih. Kalau sekolah tentunya lebih pada keisi otaknya, tapi kekudusan mestinya keluarga. Nah, lalu untuk apa sih tujuannya kita mendidik anak itu hal-hal seksual? Yang pertama tujuannya untuk menangkal efek buruk dari pengaruh media dan lingkungan. Karena memang lingkungan atau media berisi banyak pelajaran yang tidak benar. Yang kedua, untuk melindungi anak. Karena kalau anak tidak diajarkan dengan benar, nanti anak bisa dilecehkan. Dan biasanya pelecehan terhadap anak, pelakunya justru orang terdekat. Entah orang tuanya, saudaranya, tetangganya, teman bermain, gurunya, bahkan dalam beberapa kasus ada pendetanya. Nah ini kan kita orang tua tidak bisa mempercayakan kepada guru, kepada gereja 100%. Saya tidak mengajarkan mencurigai, tapi perlu hati-hati membekali mereka. Nah, dalam hal apa membekali mereka? Kalau tujuannya kita mulai dengan tujuan dua hal ini dulu ya, menangkal efek buruk media dan melindungi anak. Nah, pendidikan seks itu kalau misalnya anaknya umurnya 0 sampai 2 tahun. Maka anak mulai mengenal perbedaan laki dan perempuan. Anak mulai mengenal bagian tubuhnya, fungsinya dan kegunaannya. Tentu tidak hanya seksnya ya, tapi bagian tubuh ini tangan buat apa. Nah, nanti lama-lama kan sampai juga ke organ seksualnya, tapi tentu sesuai dengan usianya ya. Misalnya penisnya buat kencing gitu dulu ya. Lalu punya dedek, nah nggak ada tongkatnya, ya buat kencing juga 0 sampai 2 tahun. 2 sampai 5, anak mulai diajarkan untuk tidak melepas pakaian di depan orang lain yang bukan keluarga inti, ya kecuali dokter. Ajari anak untuk membersihkan area intim mereka sendiri. 2 sampai 5 tahun udah bisa ya, belajar cebok, belajar bersihkan daerah intim, ya. Nggak usah susternya, nggak usah mbaknya, bukan orang tuanya, anaknya 2 sampai 5 tahun. Ajari anak untuk berani minta tolong atau melaporkan apabila ada orang yang menyentuh bagian tubuh intim mereka. Jadi 2 sampai 5 tahun sudah bisa diajari bahwa yang boleh disentuh itu dari mulut sampai ke organ kelamin. Itu yang nggak boleh ya. Dari mulut sampai ke organ kelamin ya. Jadi organ kelamin ke bawah, paha, lutut, kaki, jempol, atau telinga kepalanya diusap, nah, itu boleh. Ya, ini yang gambar menghadap depan, gambar menghadap belakang, nah pantat pun juga tidak boleh. Bagian tertentu hanya boleh disentuh, ya, tapi itu ayah ibu, ya, atau dokter sesuai dengan keperluannya. Maka di luar yang itu, anak harus berani berkata tidak kalau gurunya, ini gurunya nih, bahkan mungkin pendetanya nih gitu ya, pegang-pegang dada anak wanita, pegang-pegang pantatnya anak laki-laki pun gitu ya, tapi pegangnya diremes-remes gitu ya, mau laki mau perempuan, ya itu berarti harus anak diajari, tidak boleh ya siapapun kalau bukan papa mama pegang pantatmu gitu ya, itu anak sudah mulai diajari untuk berani berkata tidak. Kalau berkata tidak masih diteruskan, anak boleh diajari kamu teriak minta tolong. Ajari anak untuk melaporkan. Bilang ke orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitarnya.
kalau ada perlakuan-perlakuan di mana orang lain menyentuh bagian yang tidak boleh tadi. Saya baru saja terima laporan atau curhat seorang teman, ya mereka konseling. Pak Jarod, saya punya teman, anaknya ini waktu SMP, ini di Amerika ya, di SMP baru dipelajari, diajarkan lebih detail untuk lapor kalau ada yang melecehkan. Nah, anaknya ini ingat bahwa waktu TK dulu sampai kelas 1 2 SD di gereja itu wakil pendetanya melecehkan, bahkan sebenarnya sampai masuk tangannya ke organ kelamin. Maka karena pelajaran di SMP-nya belajar diajarkan untuk lapor ke polisi, maka anaknya ini nggak bilang orang tuanya dulu lapor ke polisi. Polisinya panggil orang tuanya. Nah, sedihnya orang tua itu nggak percaya sama anaknya. Karena orang tua nggak percaya anaknya berontak sama orang tuanya, anaknya merasa nggak dipercaya, merasa nggak dihargai. Nah, ini akhirnya malah anaknya jadi nggak karu-karuan. Jadi sebenarnya orang tua itu harus berdiri di depan anak. Langkah pertama, harusnya orang tua percaya sama anak. Ya, nggak boleh mikir, misalnya, nggak mungkin lah Pak Pendeta begitu. Nggak mungkin gimana, Anda dengar berita di Cianjur, di Surabaya, bukan melecehkan lagi, sampai hubungan seksual gitu ya. Jadi pendeta pedofil juga ada. Baik, bahkan juga di agama lain. Jadi makanya orang tua betul-betul harus di posisi si anak. Kalau enggak nanti malah anaknya rusak jiwanya karena dia bahkan tidak dipercaya oleh orang tuanya sendiri. Lalu kalau orang tuanya sendiri nggak percaya, akhirnya polisi menghentikan penyidikan. Akhirnya anaknya menjadi terancam, merasa tidak percaya kepada siapapun di dunia ini. Akhirnya nggak berani sekolah, wah dan seterusnya. Begitu udah berlangsung 2-3 tahun baru cerita, udah orang tuanya suruh minta maaf sama anaknya, udah kayak terlambat. Jadi orang tua harus ada di posisi anak. Nah, hal-hal ini terjadi kan karena kita nggak pernah dengar pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya, maka anak harus diajarkan lapor, teriak. Anak usia 25 tahun bahkan mulai bisa sebenarnya belajar juga untuk seperti mandi sendiri. Ya. Nah, anak 2 sampai 5 atau 6 tahun, ini malah justru lagi pengen taunya, banyak bertanya. Nanti 6 sampai 10 pertanyaannya bisa hilang. Sementara dia sibuk pengen tahu hal yang lain, ya. Tapi justru 2 sampai 5 atau 6 menurut laporan penelitian, justru anak bertanya. Tentu pertanyaannya adalah, bolehkah ciuman bibir antara anak dan ibu atau ayah? Perut mama isinya apa sih kok gede banget? Kalau dibilang isinya adik, lalu masuknya dari mana? Nanti keluarnya bagaimana? Kok bisa jadi ada anak di perutnya mama? Kok bisa hamil? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Saya tidak jawab. Tapi nanti pas di sesi tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya pertanyaan ini, baru saya jawab. Ya, jadi saya lewati dulu, saya kasih ide, mau nanya begini apa enggak, gitu ya. Wah, udah tahu semuanya, ya sudah, nggak usah nanya. Wah, saya pengen tahu tuh jawabannya kalau dari Pak Jarod gimana, ya nanti ditanyakan, nanti istri saya juga akan bergabung di sesi tanya jawab. Ya, ini untuk 2 sampai 5 atau 6 tahun. Nah, sebenarnya di usia 25-6 tahun itu pendidikan seks penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu pelajaran sosialisasi. Maka ajarkan anak bersosialisasi, bermain dengan kakeknya, neneknya, tantenya, ayahnya, ibunya, gitu ya. Tapi saya nggak perdalam di sini, karena malam hari ini temanya bukan pendidikan sosialisasi. Cuma saya mau mengatakan, ini lebih penting daripada pendidikan seks, ya. Kalau bicara usia dini, maka sosialisasi lebih penting, bermain lebih penting. Yang lebih penting lagi di usia dini ini, mengenalkan anak kepada Tuhan. Ya. Ajak anak kenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dengan demikian, maka nanti ibadah itu akan bisa dirasakan dengan lebih baik bagi anak. Ya, jadi anak perasaannya kuat, maka dia sudah bisa merasakan Tuhan hadir. Nah, ini lebih penting lagi daripada sosialisasi tadi. Ya.
Nah, ketika anak mulai umur 5, 6, sampai 10 atau 12. Kenapa sih pakai garis miring 10 atau 12 gitu ya? 5 atau 6. Karena biasanya wanita lebih cepat dewasa. Jadi 5 sampai 10. Laki-laki terlambat dewasa. Ya, karena laki-laki itu udah sampai suami pun juga kadang-kadang nggak dewasa-dewasa gitu ya. Jadi laki-laki itu dewasanya terlambat 2 tahun kira-kira. Jadi maka ada garis miring. Atau beberapa anak cukup pinter sehingga umur 4 tahun, 5 tahun sudah mulai nanya yang lebih jauh. Nah, pertanyaannya akan berbeda pada usia ini. Kalau tadi usia 2, 5, 6 tahun seputar hal ini, ya, kenapa mama hamil dan sebagainya, maka di 5, 6 tahun dia akan lebih jauh, kenapa gitu ya. Nah, nanti jawabnya karena. Kenapa? Karena orang tua mulai menjadi guru untuk memenuhi kebutuhan logika si anak. Karena umur 6 tahun, logika anak mulai berkembang. Walaupun sebenarnya justru di usia 6 sampai 10 ini malah biasanya anak itu sibuk main game. Sibuk mengeksplorasi hobi. Bukan nanya soal seks, tapi kalau ada yang nanya, nanti yang punya anaknya 6 sampai 10 tahun yang betul-betul menghadapi pertanyaan dari anak di usia ini gitu ya. Tolong disampaikan ya. Saya lanjutkan lagi. Di usia 5 sampai 6 sampai 10 tahun, maka ada tujuan yang ketiga. Tadi kan sudah A, B ya. Melindungi anak ya dari kemungkinan gangguan, menjagai anak dari pengaruh sosmed dan lingkungan, ya A dan B, dan kadang C tujuannya. Membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Membahas seks secara terbuka dengan anak di usia 6 sampai 10 justru memberi anak kesempatan untuk mendapat informasi yang akurat. Karena dia mulai bertanya kenapa, kalau orang tua marah, bukan menjelaskan marah, nggak boleh tanya begitu-begituan, nggak boleh ngomong begitu-begitu. Dia cari di Google, di YouTube, nah di sana jawabannya bisa berbahaya. Apalagi yang menjawab bukan di Google, di YouTube gitu ya. Berteman di Instagram, di Facebook. Nah, masalahnya teman di Instagram, di Facebook ini ada orang yang umurnya 40-30 tahun, tapi dia membuat profilnya seolah-olah 10 tahun. Dunia ini macam-macam sebenarnya. Jadi ada orang yang punya akun itu banyak. Saya aja punya 8 akun untuk kepentingan beberapa tertentu. Jadi orang lain pasti ada juga yang punya akun-akun seperti itu dengan kepentingan tertentu. Nah, kepentingan apa gitu kan? Kalau kepentingannya untuk menggarap anak-anak, nah anaknya pas nanya sama dia, namanya penggarap itu dia agresif untuk mencari orang-orang yang bertanya. Maka orang tua harus menjadi sumber informasi bagi anak ketika anak pengen tahu lebih jauh di usia ini. Yang keempat, D. Kenapa mendidik anak seks? Ya, mendukung perkembangan dan pemahaman anak. Mendiskusikan tentang seks membuat anak menyadari bahwa dia harus melindungi diri, menghargai tubuhnya sendiri. Jika dilakukan dengan cara yang tepat, membahas tentang seks justru akan membuat anak menganggap ini hal penting. Ya, makanya boleh ya. Kalau perlu dipancing-pancing nanti supaya anak diajak mau bicara ya. 6 sampai 10. Nah, yang krusial sebenarnya. Yang krusial itu sebenarnya 10 sampai 12. Ya. 2 sampai 5, 6 juga krusial karena banyak bertanya. Jawaban yang salah pada usia itu ya masuk alam bawah sadar. Jadi 2 sampai 5, 6. Lalu krusial yang kedua itu 10 sampai 12. Kenapa? Karena waktu umur 10 tahun wanita mungkin belum menghasilkan sel telur, tapi hormon estrogen dan progesteronnya meningkat menuju pelepasan sel telur pada usia 11 sampai 12. Itu dimulainya 10 ya. Nah, anak laki-laki itu 12 tahun biasanya mulai menghasilkan sperma. Tapi umur 10 tahun kadang sudah mulai ada fenomena ya penisnya berdiri sehingga dia mulai banyak pertanyaan. Nah, masalahnya kalau anak 2 sampai 6 tahun banyak nanya, maka 10 sampai 12 tahun ini banyak yang malu bertanya. Nah, di usia ini yang rawan adalah ketika mereka mencoba tidak bertanya kepada orang tuanya,
lalu justru mencari sendiri di Google dan ketemu dengan pornografi. Ya, nanti bisa dimasuk ke YouTube, ketik otak rusak karena pornografi, atau ketik otak rusak aja udah gitu ya. Kalau anaknya sudah terduga melihat, maka masuk YouTube, file-file otak rusak itu bisa dijadikan cara supaya anak mengerti bahayanya kalau adiktif pornografi. Jadi sebenarnya pelajaran seks itu tujuannya melindungi mereka. Melindungi jangan sampai mereka melihat yang salah. Nah, yang salah itu adalah pornografi, yang di situ muatan-muatannya, konsep-konsepnya pasti salah. Ya. Nah, lebih detail mengenai adiksi pornografi, saya tidak bahas, tapi saya menyarankan Bapak Ibu nanti masuk ke YouTube, channel Keluarga Indonesia Bahagia. Saya baru saja selesai seminar membahas adiksi pornografi. Ini masing-masing 2,5 jam, ya. Mereka waktu itu membayar 100.000. Nanti Bapak Ibu bisa gratis, tinggal dengar rekamannya. Cuma tidak bisa bertanya karena tinggal dengar rekamannya. Tapi ini akan melengkapi seminar malam hari ini. Ya, ada di YouTube. Judulnya ketik aja atasi adiksi game. Ya, tambahkan nama Jarod Wijanarko supaya yang muncul file saya. Jadi kalau mencari YouTube, maka ketik temanya lalu akhiri dengan nama saya. Pak, saya pengen memotivasi anak Jarod Wijanarko. Pak, saya mau pengen seks suami istri, boleh. Seks suami istri Jarod Wijanarko. Nanti pasti di YouTube akan muncul banyak pelajaran ya. Tapi ini yang atasi adiksi pornografi ini berkaitan dengan tujuan hari ini kita belajar pendidikan seks supaya mereka tidak terikat dengan yang salah. Ya, dan ini butuh 2 sesi tersendiri, maka kita nggak bahas, cuma saya kasih PR, ya, kasih PR, baca lihat yang ini, ya. Nah, sekarang kalau anaknya umur 10-12 tahun, usia ini tuh mereka ingin tahu, tapi tidak mau tahu, tidak mau bertanya. Jadi anak umur 10-12 tahun, kecenderungannya mereka pengen tahu, tapi nggak mau bertanya. Jangan sampai anak takut bertanya, karena pernah bertanya dan dimarahi. Kamu jorok, nggak sopan, ngomongin seks. Nah, dia berhenti bertanya. Tanya sama Google, tanya sama YouTube, yang muncul yang aneh-aneh. Oh, itu berbahaya. Ya. Umur 10-12 tahun, maka mereka sebenarnya pengen bertanya. Cuma ibunya nggak pernah jelasin. Menstruasi itu apa? Anak pengen bertanya, tapi bapaknya nggak pernah ngomong. Kenapa saya ereksi? Kenapa kok saya mimpi basah? Bahkan anak umur 12 tahun sudah bisa jatuh cinta yang ada hubungannya dengan seksual. Kalau anak di bawah 6 tahun jatuh cinta, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ya, Mah, aku seneng sama Joni, tapi itu Joni seneng sama Anita. Itu namanya baby lover. Itu pangeran dan putri salju, ketemu menikah dan bahagia. Mereka berpelukan, saling mencintai. Tapi itu sebenarnya cinta non-seksual. Ya, itu baby lover. Itu wajar. Ya. Tapi kalau 12 tahun, hati-hati loh. Mereka sudah ada sperma dan sel telur. Jadi cintanya betul-betul sebenarnya ada bagian dari gender. Nah, masalah terjadi kalau pada masa usia ini anak tidak berani bertanya kepada orang tua. Pertanyaan apa yang biasanya muncul? Oke. Kenapa saya menstruasi? Apa itu menstruasi? Kenapa mimpi basah? Kok penis saya ereksi tegang? Itu. Aku jatuh cinta. Jawabannya gimana? Kalau mau tahu, pas sesi tanya jawab, nanti ditanyakan. Ya, jadi saya memberikan ide-ide pertanyaan aja. Ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang umur 12-17 tahun. Nah, ini repot ini ya. Kalau di usia 12-17 tahun, itu saya berikan istilah, usia ini diam-diam anak sudah tahu. Jadi kalau tadinya itu pengen tahu ya, tapi nggak berani nanya karena dimarahi, kalau sekarang malah sudah tahu. Jadi kadang-kadang kebalik. Saya khawatir ini kalau misalnya bapaknya bilang nih, bapaknya ikut seminar, wah kalau begitu tak ajak ngomong sama anak dah. Gitu. Nak, mumpung mama nggak ada, kita berdua, yuk ngomong tentang seks yuk. Gitu.
Jangan-jangan anaknya malah menantang. Apa yang papa pengen tahu? Apa papa pengen tahu gaya 69 atau missionary? Bapaknya bingung-bingung. Anaknya mengerti berbagai jenis jurus dan gaya, saudara ya. Dari mana? Dari Google, dari YouTube, dari Kama Sutra, dari film animasi seksual yang mereka sudah jelajahi. Jadi usia 12-17 tahun, Bapak Ibu jangan underestimate. Diam-diam anak sudah tahu. Itu istilah untuk usia ini. Kalau begitu, saya didik apa kepada mereka? Didik seks mereka lebih tahu. Di usia ini orang tua harus mendidik apa? Ya, karena anaknya bahkan mungkin bisa menantang kalau anaknya berani ngomong loh. Masalahnya kan banyak anak tuh nggak berani ngomong, dia diam aja, ya kan? Dia diam, kenapa? Diam-diam sudah tahu. Ini ingat kalimat yang di atas kanan ini, diam-diam anak sudah tahu. Jadi kalau diajak ngomong dia diam. Kenapa diam? Karena dia nggak pengen bertanya. Wong saya sudah tahu. Memangnya papa tahu yang ku tahu. Itu ya. Jadi ini anak di usia ini mereka lebih pintar. Kalau begitu kita ngajari apa dong Pak sebagai orang tua? Nah, anak remaja dan pemuda 12 tahun ke atas, mereka itu sebenarnya sedang mencari jati diri. Mereka sedang mencari teman. Hati nurani mereka bergejolak dengan kenyataan-kenyataan mengenai seks yang mereka lihat. Tapi mereka nggak punya teman untuk ngajak berbicara. Karena mungkin pernah ngajak bicara dimarahi orang tuanya. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk memberikan mereka itu nilai-nilai. Ya, memberikan mereka nilai-nilai. Kalau mereka tahu lalu apa masalahnya? Ya. Anak pada usia ini sudah mengerti jatuh cinta. Sudah tertarik lawan jenis. Maka sebenarnya umur 13-18 tahun itu pelajarannya justru mengenai jatuh cinta, bahwa pacaran itu persiapan pernikahan, perlunya menjaga kekudusan. Ini umur 13 tahun sampai 18 tahun harusnya justru di areal ini. Nah, susahnya kalau hubungan orang tua anak nggak dekat. Maka saatnya orang tua pada usia ini menjadi sahabat bagi anak lewat kebersamaan yang menyenangkan, kebersamaan yang diusahakan, melalui kesenangan mereka, hobi mereka, sehingga bisa bersama-sama. Kalau sudah bersahabat, baru bisa bahas lagi. Apa itu jatuh cinta, pacaran, kekudusan, kenapa homo nggak boleh. Kan hak asasi, Pak. Kalau anaknya berani membantah, itu berarti anaknya hebat, jujur. Yang repot kalau anaknya diem, tapi diem-diem dia merasa lebih tahu, dan menganggap papa mamanya jadul. Itu kan repot. Kalau anak diem itu repot ya. Maka kalau anak berani bantah jangan marah karena menjelaskan sebagai sahabat. Karena dia punya teman di Amerika, mereka punya teman sahabat sosmed di Australia yang homo nggak masalah, lesbi nggak masalah. Itu nilai-nilai yang perlu diperkuat di usia ini. Kalau orang tua menjadi sahabat, dalam persahabatan maka nilai-nilai ditularkan. Nilai-nilai apa? Kalau papa dulu pacaran tuh begini, nah. Waktu mama dulu nggak cari pacar, mama cari suami. Dan mama berdoa sama Tuhan, minta tanda-tanda dulu. Nah ini diajarkan kalau sudah bersahabat. Kalau nggak bersahabat, mana mau diajarin. Maka di usia 12-17 ini perlunya menjadi sahabat, lalu mengajarkan yang ini. Ya. Kalau soal seksnya malah mereka, saya takut malah sudah kebanyakan tahu. Bahkan apa yang Bapak nggak tahu, tanya sama anaknya. Kalau anaknya berani jawab, saya yakin mereka lebih tahu. Maka yang mereka tidak tahu adalah nilai. Mereka tidak mengerti nilai-nilai. Nah, disitulah Bapak Ibu belajar firman Tuhan, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai hidup. Ya, nanti silakan kalau mau bertanya, Pak, kalau anak saya bertanya soal ini di usia ini, jawabannya gimana gitu ya. Saya pengen hari ini kita banyak talk show ya, silakan bertanya kalau anaknya di usia ini ada yang mulai berdebat atau berani bertanya, berdiskusi seputar seksual. Nah, bagi yang anaknya di usia 13 tahun ke atas, saya punya buku atau makalah ini
tebalnya 280 halaman. Tebal banget ya, dari soal cinta, onani, masturbasi, pilih teman hidup, gimana taunya dia jodoh dari Tuhan, apa yang boleh pada masa pacaran, apa yang nggak boleh pada masa tunangan, gimana ya. Ini kalau bagi yang anaknya di atas 13 tahun pun sudah bisa ya membaca ya, terutama sebenarnya lebih ke 17 tahun. Maka bisa membeli, kan saya di Malaysia Pak, belinya di Google Play. Karena bukunya habis, tapi ada e-book. Ya. Maka nanti bisa di-download dari manapun di muka bumi ini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya malam ini nggak tuntas, ya saya mau kasih pengumuman dulu. Ada banyak sesi lain di YouTube Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, mengenai adiksi pornografi dan sebagainya ya, ada ratusan episode, jadi bisa dicari di channel ini. Nah, saya kasih pengumuman lagi iklan ya, bagi yang pembelajar nih, saya pengen betul-betul belajar parenting. Saya punya buku-buku parenting yang kalau di Indonesia bisa dibeli di Tokopedia. Saya di Malaysia Pak, gitu ya. Nah, masuk Google Play, lalu kategori buku, lalu di sana akan muncul banyak sekali ya. Karena saya menulis 66 buku, jadi ada puluhan buku, tinggal dipilih mana yang mau di-download. Ya. Nah, sekarang kita masuk di sesi tanya-jawab. Ya. Lebih detailnya, saya siapin makalah, saya sudah WA, PDF file, tapi PDF itu bukan dari PowerPoint. Ya. PDF itu dari file Word, jadi lebih lengkap. Ya, ada 11 apa 10 halaman, itu makalah, filenya Word, lalu di PDF-kan. Jadi juga semua pertanyaan yang saya sarankan tadi, kalau pengen tahu pertanyaan ini jawabnya gimana, gitu ya, itu juga semuanya ada di makalah. jadi kalau mau nanya langsung, pasti jawaban saya lebih panjang, ya, karena itu makalah kan males ngetik kalau jawabannya panjang-panjang. Tapi itu semuanya pertanyaan yang saya tadi munculkan, gitu ya, itu ada di makalah juga. Nanti bisa diminta ke panitia. Ya, sebentar saya cek lagi filenya sebelum masuk tanya jawab, kayaknya ada yang kelewatan. Sebentar ya. Oke, ya sudah. Ya betul, makalah udah habis. Berarti kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, terima kasih. Terima kasih. Pak Jarod buat materinya, benar-benar mengedukasi kita semua. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, Saudara boleh memberikan pertanyaan di ruang chat kita, di chat room. Saudara boleh ketik, Saudara boleh bertanya di chat room. Tapi untuk pertanyaan pertama, untuk 1-2 orang, mungkin boleh bertanya. Yang Ezra, dia bertanya, saya terbuka soal pelajaran seks ke anak-anak. Kami yang 3 orang cowok, usia 8, 12, 14. Namun suami saya ini sulit untuk bicara soal seks. Bagaimana mendorong suami supaya bisa memfasilitasi anak-anak belajar tentang seks? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, mungkin suaminya tipenya tipe pendiam, ya nggak banyak ngomong. Ya, kalau mau memang sebaiknya ayah dan ibu bisa berperan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau anak bertanya ke ibu, karena mungkin ibu lebih nyaman gitu ya, karena lebih bisa jawab. Ibu lempar ke bolanya ke ayah gitu. Coba ya tanya papa dulu ya. Gitu. Gimana Pak menurut papa? Mau nggak mau si papa pasti ya jawab, walaupun pendek-pendek it's okay gitu, tapi paling nggak si papa jadi ada peran walaupun cuma jawabannya singkat dan padat. Mungkin itu. Ya, kalau papahnya pendiam, tertutup, nggak banyak ngomong, maka sebenarnya ya ibunya saja yang berperan, ya lebih banyak. Nanti dalam hal tertentu, misalnya ketika terutama anak laki-laki, ya kalau anak perempuan nggak mungkin nanya ke bapaknya soal mens gitu ya. Jadi ya ibunya aja. Jadi ibunya bisa berbicara 90%. Nanti hal-hal yang ibu rasanya nggak enak menjawab karena mungkin anaknya laki-laki, ya kalau anaknya perempuan memang harus dengan ibu. Nah, anak laki-laki kan mau bicara soal penis, mau bicara soal onani. Nah, itu kan mesti ke papahnya.
Tapi kalau misalnya papanya ngomongnya pendek-pendek, ibu googling jawaban mengenai hal itu, apa yang ditanyakan anak, ya ibu jelaskan aja dulu, gitu ya. Jadi emang suami istri itu melengkapi. Kalau suaminya pendiam, dari sononya pendiam, lahir sebagai tipe melankolik atau plekmatik, dan dia tidak banyak bicara, itu kemungkinan sampai nanti akan meninggal dunia ya masih pendiam juga. Jadi mengharapkan pasangan berubah itu kayak mengharapkan matahari terbit dari barat gitu ya. Itu bisa terjadi mukjizat tapi sulit sekali. Maka lebih baik kelemahannya suami dalam hal itu dilengkapi aja. Nanti biar dia untuk hal-hal yang penting atau standar moral atau keputusan terakhir mau nikah sama ini boleh atau tidak gitu ya. Tapi ibu tangani dulu. Nanti baru bagian yang pentingnya minta secara khusus, Papa, aku udah jawab semuanya yang ini, tinggal yang ini, kamu yang jawab ya. Kamu dating berdua sama anak, nanti biar anak kamu pancing aja untuk menjawab. Atau anaknya yang dikomporin, nah kamu pergi sama Papa berdua, untuk yang ini Mama sudah jelaskan, tinggal ini kamu minta ke Papa. Gitu ya. Jadi dua-duanya dikompori supaya mereka pergi berdua, lalu biarkan mereka berbicara. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, salam Ibu, salam, puji Tuhan. Ya, yang kedua, Pak Jarod, saya ingin bertanya, ini dari Ibu Sentike. Saya ingin bertanya, keponakan saya itu umur 10 tahun. Sempat bertanya mengenai perzinahan yang dimaksud oleh Alkitab. Bagaimana cara saya sebagai orang tua untuk menjelaskan perihal tersebut? Ya, kalau untuk usia 10 tahun ya, perzinahan itu paling sesimpel mungkin seperti misalnya menikah itu kan papa dan mama. Nah, perzinahan itu misalnya salah satu papa atau mama itu punya pacar lagi. Nah, itu aja sudah cukup sih, itu namanya sudah berzina gitu. Mungkin segitu cukup. Ya, anak 10 tahun sudah remaja. Mereka pasti udah liatin film drama, film sinetron. Mereka mengerti itu selingkuh, mereka mengerti bercerai, mereka mengerti pelacur. Ya, 10 tahun udah sampai hal itu. Nah, maka ya dijelaskan aja, berzina adalah hubungan seks yang bukan suami istri, gitu ya. Nah, kalau mau dikasih apa? Maksudnya ya, kalau ini bertanya kan pertanyaannya, anak bertanya gimana pandangan Alkitab? Ya, jelaskan bahwa itu dosa, ya karena memang ayatnya kan banyak, ya. Jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan istri sesamamu. Bahkan kita bisa berikan dia standar yang lebih keras lagi dalam Matius pasal 5 ayat 28. Apabila seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan menginginkannya, menginginkan itu kalau bahasa terjemahan lama, dan tergerak syahwatnya atau memandang dan dengan nafsu, itu terjemahan yang lain. Nah, anak 10 tahun sudah cukup pandai hari-hari ini, ya. Bahkan bisa diajak buka Bible online, lalu diajak membaca beberapa terjemahan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, gitu ya. Sehingga, oh ternyata kalau laki-laki melihat perempuan dan terangsang, ya, maka di situ sudah berzina. Nah, berzinahnya itu tapi belum disebut cabul. Kalau di bahasa Ibrani-nya itu berbeda, ya. Itu tidak digunakan kata moikao, bukan kata pornea, tapi satu lagi saya lupa, ya. Ada istilah di situ, Matius 5:28 itu berbeda. Lain dengan apabila seorang laki-laki meninggalkan istrinya, menikah dengan orang lain, maka dia berzina. Nah, itu bercabul gitu ya. Karena berkali-kali. Jadi kalau misalnya orang berzinahnya berkali-kali disebut cabul. Itu menurut saya anak 10 tahun itu sudah bisa ya diberikan pengertian. Najis itu apa, cabul itu apa, jinah itu apa, ya. Yang sesuai Alkitab, ya. Itu sudah bisa. Itu kalau anak bertanya begitu lebih bagus karena dengan demikian dia mengerti kebenaran firman, apa kata Alkitab mengenai perzinahan dan akibatnya. Kalau lebih bagus lagi, kasih contoh. Misalnya Daud. Daud melihat Batseba, ya, lalu tergerak syahwatnya, bernafsu. Pertama berzinah mata. Lalu dipanggil ke istana. Nah, itu akhirnya Daud berzinah beneran dengan tubuh. Nah, akhirnya kan Tuhan menghukum Daud, kerajaannya pecah.
Jadi waktu Daud sadar dia berzina berdosa, maka Tuhan mengampuni dosanya Daud. Kalau kita ke surga nanti, saya percaya kita ketemu Daud. Jadi Daud berdosa, minta ampun, diampuni. Tapi hukumannya tetap dihukum. Karena Tuhan itu adil. Jadi orang itu nggak bisa, ya kan Tuhan baik, nanti kita bisa minta ampun, diampuni. Waktu Daud berzina, maka dihukum kerajaannya pecah. Daud minta ampun, dan kerajaan Israel pecah. Sampai hari ini belum pernah bersatu kembali. 12 suku Israel sejak pecahnya Yerobeam dan Rehabeam itu belum pernah bersatu kembali sampai hari ini. Nah, anak 10 tahun, saya yakin dia dikasih cerita ini, itu sudah bisa menangkap. Oh, berarti berzina itu dosa besar ya Pak ya. Semua dosa itu ada hukumannya. Mencuri, menipu, sombong. Tapi Daud sombong, minta ampun, diampuni, hukumannya berhenti. Kan Daud waktu sombong, bangsa Israel kena tulah. Waktu Daud dalam 2 Tawarik ditulis menghitung jumlah rakyat Israel atau jumlah jemaat dan membanggakan jumlahnya, lalu kena tulah. Daud dan orang-orang yang ikut menghitung kena tulah semuanya. Daud minta ampun, hukumannya berhenti. Daud berzina, minta ampun, hukumannya tidak berhenti. Nah itu menurut saya kalau anak nanyanya, gimana pandangan Alkitab soal perzinahan? Wah, kasih cerita begini, itu masuk ke alam bawah sadarnya itu. Berzina itu hukumannya besar. Udah, itu biar dia takut berzina, ya, atau takut akan Tuhan. Oke, terima kasih. Pastor mute. Yang selanjutnya Pak Jarod, kalau anak-anak di usia 10 sampai 13 tahun itu jarang bertanya soal seks. Nah, bagaimana inisiatif kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak tersebut, Pak? Iya, gimana supaya anaknya nanya gitu ya. Kalau anaknya nggak mau, kita yang pancing. Misalnya, ya tanya, temenmu itu kalau yang perempuan udah mens belum ya? Nanti pasti reaksinya dia, oh yang itu, tanya siapa aja temenmu yang sudah mens? Oh yang udah mens ini loh, Ma, yang ini. Nah, kamu kan dia belum mens gitu ya. Kamu tahu nggak mens itu apa? Nah, mulai ibu ceritakan. Atau kalau yang laki juga boleh tanya ya. Ya kalau yang laki Pak Jarod yang nanya. Jadi anak umur 10 tahun itu kadang-kadang pakai strategi. Tadi ingat anak 10 tahun, 12 tahun ke atas. Maka kita harus sebagai sahabat. Nah, anak itu kadang mancing-mancing, ya. Dia itu kadang dia nggak bertanya. Kadang dia dengan pendahuluan dulu. Papa, temanku itu nonton film porno loh, gitu, ya. Ini sebenarnya ini permulaan, ya. Itu pendahuluan. Nah, kalau Bapak Ibu dengar begitu gimana? Awas loh ya, kamu jangan nonton. Maka anak berhenti. Karena dia berkata temanku nonton film porno itu pendahuluan. Dia lihat reaksinya. Kalau Bapak Ibu marah, oh ya enggak. Oke, oh ya, berhenti udah selesai. Maka kalau saran saya atau saya dulu waktu anak saya cerita, Papa, temanku ketangkap sama Bu Guru nonton film bawa VCD porno. Jadi tahun 2000 waktu itu belum ada gadget ya, ada HP sudah ada, tapi HP hanya untuk SMS. Jadi nonton film porno itu di VCD. Jadi anak saya cerita, dia punya teman dekat gitu ya, bahkan itu bapaknya pendeta juga. Itu loh pasti anaknya pendeta ini gitu. Kenapa? Dia di sekolah di tasnya ada VCD porno gitu. Oh ya? Ya, zaman sekarang kan VCD. Kalau zaman papa dulu lain, Ben. Papa dulu sama teman papa sewa proyektor. Lalu teman papa cari film. Papa diajak nonton. Jadi waktu dia cerita temennya bawa VCD porno, saya cerita, dulu saya diajak nonton. Artinya apa? Anak cerita pendahuluan, kita malah cerita bab 1. Jadi dia, kaget dia, Pak Jarod, apa gitu, lihat film porno gitu kan. Selama ini dia taunya kita tumpang tangan, usir setan, bakar jimat, mengurapi itu. Sekarang cerita waktu SMA, SMP nonton film porno. Tapi itu anak membuat dia tahu bahwa ayahnya ayah realistis. Bukan ayah idealis, bukan ayah yang ada di sorga, terbang-terbang naik turun ke sorga, atau pergi jalan-jalan ke neraka, balik lagi gitu ya, yang kayaknya wow banget gitu. Kayaknya
hampir sama kayak malaikat gitu kan, dekat sama Tuhan. Tapi ketika anak tahu kita ayah yang realistis, ibu yang realistis, nanti anak lebih berani bercerita, karena kita kan, dia cerita pendahuluan, temannya bawa film porno, kita cerita bab 1, kita nonton. Nanti ajak berdua, kalau udah begitu jangan ada adiknya, jangan ada kakaknya, jangan ada ibunya, pergi berdua. Begitu pergi berdua, dia cerita lanjut lagi, Papa, aku kemarin ke rumah temanku tuh, siapa? Di itu, oh yang punya VCD porno, iya, rumahnya gede banget loh Pak, ada kolam renang di bawahnya, ada kolam renang di lantai 2, kolam renang air panas, gitu. Terus, ya, kan aku kemarin ke sana belajar bersama, oh pintar, bagus, gitu ya. Saya tahu itu pendahuluan. Ya, jadi kita harus menggali gitu ya, dengan cara, bahkan kita juga cerita, dulu kita pernah nonton, akhirnya dia berani mengungkapkan. Jadi waktu kemarin aku belajar di rumahnya, Pak, aku tuh belajar loh, Pak. Terus dia nonton, Pak. Oh, jadi kamu belajar. Terus dia nonton. Iya. Terus kamu belajar nonton. Dia manggut-manggut gitu. Nah, akhirnya terbuka pembicaraan gitu. Nah, waktu dia akhirnya ungkapkan kalau dia diajak nonton, kita nggak boleh marah. Ingat sahabat. Bener, Pak. Bener, Ben. Papa dulu juga diajak nonton, Ben. Nah, waktu Papa diajak nonton dulu, Pen, waduh, waktu itu Papa belum lahir baru, Papa belum kenal Tuhan Yesus. Papa masih orang abangan, orang kejawen, ya KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat. Ya sebenarnya orang kejawen, tapi kan nggak ada agama, aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu, nggak ada. Jadi ya di KTP-nya Islam. Nah, karena Papa belum lahir baru, nggak kenal Tuhan, habis nonton film porno, ya terangsang, onani, wah, nikmat. Akhirnya onani tiap minggu, tiap hari. Gitu. Itu anak saya itu bener kayak orang shock, kaget-kaget gitu, dengar cerita papanya nonton film porno, lalu onani tiap minggu, gitu. Nah, tapi dengan membuka percakapan seperti itu, anak jadi berani lagi bertanya. Atau ketika dia nggak bertanya, saya yang tanya, Ben, waktu kemarin kamu nonton film porno itu, rasa bersalah sama nikmatnya itu besar mana? Kalau Papa dulu ya namanya belum ke gereja ya nggak punya rasa bersalah. Kalau kamu habis nonton film porno, rasa bersalah sama nikmatnya itu besar mana? Dia diem aja, mungkin mikir. Terus lama-lama dia senyum, lalu bilang, ya imbang sih Pak. Saya senang dengan jawaban itu. Kalau dia bilang imbang, itu berarti dia jujur. Tapi kalau dia berkata, ya saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan, saya najis dan cemar, saya jauh dari Tuhan, saya berkata gombal, gitu ya. Kalau ada anak yang berkata begitu, saya bilang gombal, gitu ya. Itu nggak jujur itu ya. Mestinya kalau misalnya dia berkata imbang, ya itu malah itu anak jujur banget itu. Nah, kalau dia bilang imbang antara rasa bersalah dengan seneng, rasa bersalah dengan nikmat, itu berikan dia pujian. Hebat, Ben. Kamu rasa bersalah sama nikmatnya tuh imbang. Kamu bersyukur sudah lahir baru nonton. Kamu bersyukur sudah kenal Tuhan, baru nonton. Papa ini nonton, baru kenal Tuhan. Jadi kita ngobrol, kita bincang-bincang. Nah dari situ nanti kita bisa ngajari anak bagaimana kita bisa lepas dari adiksi pornografi. Bagaimana kita bisa lepas dari onani. Jadi kita memberikan teladan. Kita memberikan kesaksian. Tapi kita mulai dari kejatuhannya dulu, bahwa kita juga pernah nonton. Tapi akhirnya kita bisa lepas. Ya, itu namanya mentoring atau coaching. Karena kalau udah 12 tahun ke atas, itu coach. Nggak boleh marah-marah kayak anaknya di bawah 6 tahun. Nanti anaknya nggak mau ngomong, udah hilang relasi. Jadi kita harus coach, sebagai mentor, sebagai pemurid. Nah, kalau kita nggak sebagai sahabat, maka akan sulit untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi kita sebagai sahabat untuk mengajak menang ya. Bukan begini, Papa. Temanku tuh ngajak aku nonton. Nonton apa? Nonton film porno. Oh, Papa juga suka nonton. Yuk, nonton bareng yuk. Jangan. Itu jangan ya. Itu ngajak berdosa itu malah. Yuk nonton bareng jangan ya. Cerita kalau kita pernah nonton. Jadi kita itu oh, anak kita jatuh dalam dosa. Papa juga pernah jatuh kok, gitu. Tapi Papa tuh bangkitnya begini. Papa bertobatnya tuh begini. Jadi kita cerita bagaimana kita bertobat, kita menang, kita sembuh. Itu pelajaran akan realistis sekali. Karena anak butuh contoh.
Ya, anak buta. Kalau soal nih firman Tuhan bilang jangan, itu dosa, itu najis, nanti dihukum gitu ya. Orang Farisi itu namanya, orang Saduki, ahli Taurat, nggak ngajari jalan keluar, ya. Kecuali anaknya nanya tadi, apa kalau perzinahan menurut Alkitab bagaimana? Nah, kan dia nanya nih, menurut Alkitab bagaimana? Ya ajarkan. Tapi kalau dia cerita, saran saya sih Bapak Ibu ganti cerita aja. Kecuali Bapak Ibu berkata begini, Pak, tapi saya belum pernah nonton, Pak. Bohong. Ya, kalau nggak bohong, Pak, ajaib banget nih di antara 100 peserta nih. Wah, banyaknya 100. Ya, ada 100 orang tua nih, kalau ada yang belum pernah nonton, Pak, hebat banget ya. Kagum saya. Mungkin bisa kesaksian juga, kok sampai nggak pernah nonton itu gimana caranya gitu ya. Tapi kalau pernah nonton, nggak bisa kesaksian gimana menangnya. Tapi jangan sampai kesaksian. Sampai sekarang saya belum menang, Pak. Oke, kalau gitu nanti kita bikin seminar, tak ajari bagaimana menangnya, ya. Tapi kita harus menang, ya, supaya kita bisa ngajari anak menang. Oke, lanjutkan. Terima kasih Pak Jarod. Mungkin ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Siska. Bagaimana menjelaskan kesucian itu penting supaya tidak sembarangan waktu pacaran. Mengingat dunia saat ini kan sex before marriage ini adalah hal yang wajar. Mungkin saya tambahkan lagi dengan pertanyaan yang tadi kisi-kisi yang Pak Jarod berikan. Bolehkah ciuman bibir dan kenapa ibu bisa hamil? Nah, mungkin sekalian gitu Pak. Silakan Pak. Oke, alhamdulillah yang itu anak kecil. Pertanyaan anak kecil. Cium bibir ibu, mama, papa, sama wanita bisa hamil. Iya, jadi mesti sudah penjelasan seks ya. Jadi kalau cium bibir itu kan nanti akan terangsang ya. Nanti ada keinginan lebih lanjut untuk hubungan yang lebih dalam seks. Nah, nanti kalau sudah seks berarti bisa hamil. Padahal hubungan seks itu yang diperbolehkan, diizinkan oleh Tuhan itu kalau sudah menikah ya. Makanya mesti jaga tadi hubungannya jaga kesucian. Kenapa? Karena di Alkitab itu, Adam dan Hawa diberkati Tuhan dulu, baru beranak cucu. Ya, jangan beranak cucu dulu, baru diberkatin. Ya, itu kebalik. Kalau kebalik-kebalik, nanti kita nggak menjalankan firman Tuhan, ya hidup kita akan kebalik-balik terus. Gitu ya. Pasti ada banyak masalah. Jadi memang harus mempertahankan kesucian. Lalu, pengaruhnya apa sih? Nah, kalau sebelum nikah sudah hubungan seks, yang pertama resikonya bisa hamil. Kamu mau hamil sekarang sebelum nikah gitu? Enggak sih Ma, gitu kan aku cuma mau nanya, biasanya gitu ya. Lalu kedua, udah kamu hamil, nggak bisa sekolah, ya, kamu harus punya anak. Lalu nanti kalau sudah menikah, itu akan punya track record bahwa kamu orang murahan, gitu ya, untuk yang cewek. Kamu nggak bisa dipercaya. Atau buat yang cowok, nanti kamu juga istrimu akan cemburu terus kalau kamu pergi-pergi keluar kota. Nanti jangan-jangan kamu nanti di sana main sama cewek lain, akan ribut terus. Dan nggak enak ribut terus itu. Bisa-bisa nanti malah bercerai. Jadi semua dijelaskan apa akibatnya. Ujung-ujungnya ini untuk kebaikan kamu. Kenapa Tuhan ngasih peraturan untuk kebaikan manusia? Karena dilanggar. Ya kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Seperti tadi Daud ya. Dilanggar akibatnya tadi Pak Jarod sudah cerita. Tapi diampuni. Tapi sudah bukan yang the best way ya kehidupan kita. Itu mungkin dari saya. Ya, untuk cium bibir ya, anak dengan orang tua tetap tidak boleh ya, supaya nanti kalau anak misalnya mungkin anak terlanjur lihat film gitu ya, ada orang ciuman, lalu anaknya juga minta, "Pa, cium dong, Ma, cium dong" gitu ya. Anak umur 2 tahun mungkin lihat film seperti itu dan minta mamahnya cium bibir, papanya cium bibir. Tetap tidak. Ya, jadi supaya dengan demikian nanti anak akan bertanya, kenapa nggak boleh? Karena itu hanya untuk papa dan mama, hanya untuk suami dan istri. Hanya kalau sudah besar dan menikah. Jadi kalau anak umur kecil, bahkan 1-2 tahun, sama mamahnya cium bibir, nanti lama-lama dia punya konsep cium bibir itu tanda keakraban. Karena anak di bawah usia 5 tahun, mereka belum ngerti seks, bahkan cinta pun namanya baby lover. Kalau dia sering ciuman bibir dengan orang tuanya, maka dia akan punya konsep bahwa ciuman bibir itu tanda keakraban. Maka nanti dia SMP, SMA akan berakraban, sahabat pun cium bibir. Ya, itulah kenapa
dengan anak sendiri, ya ayah dan ibu tidak boleh cium bibir sekalipun anaknya di bawah 2 tahun. Karena itu akan masuk alam bawah sadar bahwa cium bibir adalah keakraban. Padahal tidak. Ya, jadi cium bibir hanya untuk suami istri. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan untuk pertanyaan tadi. Ya. Yes, untuk anak, ini dari Erlinda, untuk anak 4-5 tahun, adakah memakai analogi atau pakai istilah sains untuk menjelaskan soal alat kelamin atau alat seks kepada anak, Pak? 5-6 tahun. 4-5 tahun. 4-5. Adakah analogi secara sains, Pak, yang cocok untuk mengajarkan tentang seks kepada alat kelamin kepada anak? Ya, yang pasti waktu menjelaskan nggak boleh bilang penis itu burung ya. Jadi tetap penis ya penis, vagina ya vagina. Itu penjelasannya ya memang itu alat reproduksi ya untuk nanti susah ya kalau 4-5 tahun bukan berarti hubungan seks belum diajarin. Paling cuma dikasih tahu bahwa itu membedakan kamu laki dan perempuan ya. Mungkin cukup sampai di situ dulu sih. Atau vagina itu bisa juga untuk kalau nanti nanya adik lahir dari mana? Dari vagina. Itu cukup sih. Iya, anak di usia 4, pokoknya sampai 5 tahun ya, terutama mengenal bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi. Mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Lalu mulai mengenal bahwa untuk kencing ya, laki perempuan berbeda. Nah, biasanya anak mulai bertanya tadi ya, kok mamah bisa hamil, kok perutnya bisa besar. Nah, mungkin ibunya pasti akan menjawab kan, ya kan itu isinya dedek. Nah, dia bingung lagi kenapa adik bisa ada di perut mama gitu ya. Dari mana masuknya ya. Terus nanti keluarnya dari mana. Nah, anak boleh untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh dijawab dengan ilmiah. Kalau dulu ya pada waktu anak kami kecil, itu ada ensiklopedia untuk anak. Ya, sekarang pun juga ada. Sekarang cuma tambah lebih banyak, di Google juga ada. Kalau beli yang buku cetak juga ada. Ya, jadi buku cetak untuk pendidikan seks bagi anak usia dini, itu di toko cukup banyak. Nah, saran saya untuk membeli buku-buku begitu, yang pasti pilih yang penerbitnya adalah penerbit berbasis agama. Ya tentu kalau kita penerbit Kristen. Karena hati-hati, karena sekarang ini sama-sama film animasi aja dari Disney atau dari yang lain sudah ada yang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jadi untuk memilih buku, maka pilih penerbit agama. Ya itu udah pasti, bahkan kalau agama lain pun nggak masalah. Ya kalau untuk pendidikan seks, misalnya di Malaysia ini nggak ada Pak toko buku Kristen gitu, ada toko buku Islam gitu. Buka-buka aja, saya yakin pelajarannya untuk seks anak usia dini itu nggak jauh beda. Bahkan tadi kalau saya perhatikan presentasi PowerPoint saya, itu sengaja mengambil beberapa gambar, ada ibu pakai jilbab gitu, karena saya pun mencari materi hal ini gitu. Ketika saya menjelajah ke pelajaran Muslim mengenai pendidikan seks untuk anak usia dini, lalu saya bandingkan yang Kristen, esensinya sama. Jadi tadi itu saya sebenarnya sengaja kasih gambar begitu, supaya ini kan kebanyakan peserta Zoom-nya ini Malaysia ya. Lalu di Malaysia mungkin nggak semuanya di Kuala Lumpur, yang dimana ada toko buku Kristen. Wah, di sini susah Pak cari gitu. Nggak apa-apa juga ya untuk gambar-gambar pendidikan seks usia dini dari agama lain. Itu daripada lihat YouTube yang salah. Tapi kalau pakainya tablet, lalu Bapak Ibu googling sendiri, ya nanti di print sendiri, nah maka cari yang Kristen pasti ada. Jadi menggunakan alat peraga gambar yang memang untuk peruntukan anak kecil itu ada. Ya, oke, sampai di situ dulu. Pak Jarod, ada yang bertanya, bagaimana kalau anak pernah melihat orang tuanya sedang berhubungan, bagaimana kita memberi penjelasan kepada anak? Anak usia 8 tahun. Usia berapa nih? 8 tahun. 8 tahun. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. Ya, memang perlu hati-hati sekali ya.
jelaskan bahwa papa sama mama sedang istilahnya sayang-sayangan gitu. Nggak tahu deh, bingung penjelasannya. Soalnya saya belum pernah kepergok. Iya, oke. Jadi begini, tadi sih lagi saya cari ini saya cari gambar buku, ketemu sih ada sih. Ya, jadi kalau anaknya mergokin orang tua, itu sebenarnya dampaknya gimana sih? Dampaknya macam-macam. Misalnya waktu anak mergokin ini lihat ibunya mengerang kesakitan. Jadi kayaknya mukanya itu kesakitan, nggak nikmat. Jadi dia bisa beranggapan papa jahat, kasihan mama gitu ya. Belakangan dia tahu arti kata diperkosa gitu, mungkin dia berpikir bahwa papa sering perkosa mama. Karena apa? Karena yang dilihat mamahnya ekspresinya sakit. Nah, itu dampaknya bisa kalau anak laki-laki benci bapaknya, kalau anak perempuan bisa frigid atau dingin seksual. Kalau lihat ibunya kesakitan. Kalau lihat ibunya nikmat banget, jadi bapak ibu berduanya nikmat, nah dampaknya lain lagi. Anak bisa birahi, anak bisa pengen mencoba. Jadi apapun yang dilihat, dampaknya jelek semuanya. Karena itu emang sebenarnya kalau bisa tuh ya orang tua itu nggak boleh bermain di kamar di mana ada anak. Walaupun dia tidur, nanti kalau terbangun gimana gitu ya. Jadi kalau, wah Pak kami ini kontrak rumah, apartemen, kamarnya cuma 1 Pak. Ya sudah, kalau anak sudah tidur, bapak ibu yang masuk kamar mandi dikunci dari dalam, mainnya di dalam kamar mandi. Atau mainnya di dapur gitu ya, atau pas anaknya pergi sekolah titipin di drop dulu pulang ke rumah main gitu. Jadi pokoknya aturlah jangan sampai kepergok. Kalau sudah terlanjur, nah lalu anak bertanya atau kalau anak nggak bertanya mau dibahas, maka ya perlu dikasih tahu bahwa itu adalah hanya untuk papa dan mama, hanya untuk suami dan istri. Ya, jadi lebih baik memang dibahas sih supaya anak tidak bertanya-tanya. Ya, itu dan jangan sampai ngelihat lagi gitu ya. Tapi anak perlu diberikan penjelasan bahwa itu kegiatan apa dan hanya boleh antara suami dan istri. Ya. Saya tambahkan ya, repotnya itu nanti anak cerita sama temennya cerita sama mamanya, karena itu yang dialami oleh anak saya. Temannya yang cerita. Iya, temannya cerita, mama temanku cerita dia mergokin papa mamanya lagi begini begitu. Atau nanti dia cerita ke ibu guru, tadi malam papa mama begini begitu, itu yang repot. Jadi bapak ibu waspadalah, kunci yang rapat. Lihat, perhatikan anak sudah tidur atau belum. Ya, jangankan main ya. Kalau anaknya sudah 4 tahun ke atas, ya 3 tahun, 4 tahun ke atas, 4 tahun lah paling enggak. Itu bapak ibu mandi berdua dengan anak itu harus pakai celana, ya. Karena anak 4 tahun itu jujur, polos, coba. Bapak Ibu ini saya pernah ngalami, saya ini 12 tahun jadi guru sekolah minggu, ya 12 tahun. Lalu anak kecil namanya sekolah minggu, Kak Jarot, punya papahku tuh bengkok Pak Jarot. Jadi dia mandi sama punya papahnya, mungkin punya papahnya lagi berdiri kali jadi kelihatan bengkok ya, kalau lagi nggak berdiri kan nggak kelihatan bengkoknya gitu kan. Jadi dia tak cerita, Kak Jarot punya papahku bulunya banyak, bengkok lagi. Oke, terus singkat cerita nih, itu sekolah minggu kan udah mau bubar. Jadi orang tua nih jemput anaknya. Nah kan saya ketemu bapaknya dong, ya kan. Waktu jalan bapaknya kan saya jadi ingat cerita si anaknya tadi. Ya saya senyum dong. Gimana nggak senyum, ya kan? Saya berkata dalam hati, bengkok nih, gitu kan. Jadi saya senyum gitu ya. Bapaknya senyum juga lihat saya senyum gitu ya. Jadi bapaknya lihat saya senyum, dia senyum juga gitu. Terus akhirnya bapaknya bilang sama ibunya bilang sama diaken yang lain, pekerja yang lain ngomong sama saya. Kan saya guru sekolah minggu, ya kan? Jadi orang tuanya itu bilang begini sama diaken, itu guru sekolah minggunya yang itu, oh Jarot, baik ya, ramah, suka senyum gitu. Jadi saya dianggap ramah, saudara. Padahal saya senyum-senyum karena ingat cerita anaknya. Nah, makanya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu yang jemaat nih ya, ketemu guru sekolah minggu, gurunya senyum-senyum. Jangan-jangan guru itu dengar cerita dari anak Bapak gitu ya. Makanya hati-hati, udah
kalau mandi bersama pakai celana. Ya kenapa? Karena namanya anak, saudara, jujurnya minta ampun, ceplas-ceplos gitu ya kan. Dia cerita, begitu dia cerita, temannya nggak mau kalah lagi. Punya papaku juga, tapi udah beko. Tanpa rasa berdosa, 3 anak saling bercerita. Kita guru sekolah minggunya yang malu-malu, ampun, ini kenapa anak pada cerita punya bapaknya gitu ya. Jadi sekarang dari cerita itu, dari kisah itu saya kasih pesan sekarang kepada Bapak Ibu. Dah, kalau mandi pakai celana aja ya. Kecuali mau ngajari sebentar-sebentar kepada anaknya, nggak apa-apa. Laki sama laki, bapak sama laki, ibu sama anak perempuan ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan dengan topik yang tadi juga. Apakah ada usia tertentu, Pak? Usia berapa boleh melihat orang tua berhubungan seksual? Maksudnya dari usia berapa tidak boleh lihat, Pak? Sebenarnya nggak boleh terus. Nggak boleh lihat terus. Ya, jadi ya dari usia 0 sampai menikah. Dari sana saya. Ya. Ini Boleh ada dari Ibu Ripka. Dari Ibu Ripka, di keluarganya terbiasa karena anaknya semua laki-laki, terbiasa untuk setelah berdoa, setelah mereka berdoa bersama malam, mereka mengucapkan I love you dan mereka biasa cium bibir. Lalu tapi ada edukasi dengan anak, nanti kalau kamu sudah menikah kamu boleh lakukan kepada istrimu. Nah, bagaimana karena sudah terbiasa, Pak. Bagaimana nih, Pak? Ya, kalau sudah terbiasa ya sudah ya. Cuma biasanya nanti anak atau manusia menganggap cium bibir itu tidak eksklusif. Padahal bibir itu harusnya cium bibir itu eksklusif antara suami dan istri. Ketika cium bibir hanya menjadi sebuah tanda keakraban, nanti dia pacaran pun, menikah pun nganggap itu hanya sebuah keakraban. Padahal sebenarnya itu seharusnya sebuah hubungan yang jauh lebih istimewa dari keakraban. Kalau keakraban orang tua anak ya cium pipi, cium kening. Kalau kening itu akan lebih hormat, ya. Cium pipi lebih arah akrab. Cium tangan ya itu tanda juga menghormati yang dicium. Kalau cium pipi itu mengasihi yang dicium, gitu. Jadi kalau cium bibir, menurut saya untuk orang tua dan anak sih tidak. Ya itu dalam pelajaran psikologi mengenai keintiman, harusnya itu bagian dari keintiman, keistimewaan antara suami dan istri. Kalau sudah terlanjur, ya namanya sudah terlanjur, apalagi anaknya udah 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi ya kalau mau dihentikan sebenarnya bisa, sambil menghentikan, sambil memberikan pelajaran mengenai pernikahan, kudusnya pernikahan, istimewanya pernikahan. Dengan sahabat pun nggak boleh cium bibir. Kalau di Eropa kan memang begitu ya. Bahkan kadang dengan sahabat ketemu 2-3 kali aja udah ciuman bibir, tapi biasanya juga langsung menyambung ke kamar ke seks gitu. Jadi memang normanya jadi berbeda karena memang cium bibir tanda keakraban, bahkan seks aja tanda keakraban. Akhirnya sahabat ketemu ngopi 2 kali udah seks. Jadi kita justru harus menegakkan norma yang berbeda. Abraham Suala. Shalom, Pak Abraham Suala. Terus ada Pak Abraham Suala di sini. Ini senior ini hormat kita nih. Haleluya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Harusnya saya nggak bisa masuk karena sudah 100, tapi saya diizinkan. Thank you banget, Tuhan memberkati komandan. Waduh. Haleluya. Hormat Pak Abraham Suala. Ya, Pak Abraham Suala ini nanya nih, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sebuah gereja yang bila anak mudanya punya pacar harus diperkenalkan di jemaat? Ya, sebenarnya itu lebih ke otoritas orang tua. Ya, jadi sebenarnya dalam pacaran, persetujuan pacar itu orang tua. Jadi kalau misalnya anak dicintai seseorang, yang memberikan restu juga harusnya itu orang tua, bukan kakak rohani, kecuali orang tuanya tidak rohani. Dalam arti orang tuanya tidak lahir baru, orang tuanya di luar Tuhan, maka di sini bisa seorang pemuda-pemudi waktu didekati sama seorang cewek atau cowok, dia konsultasi dengan gembala gitu ya. Itu tapi sebenarnya otoritas restu
anak itu menikah dengan siapa, jatuh dengan siapa, itu dengan orang tuanya. Jadi harusnya yang memberikan restu itu orang tuanya. Jadi harusnya gereja cukup memberikan pada rambu-rambu, memberikan nilai-nilainya mengenai kekudusan, batas-batas berpacaran, itu gereja mengajarkan, karena biasanya orang tua bahkan kurang ya dalam hal mengajarkan, tapi gereja kan bisa lewat kebaktian remaja, kebaktian pemuda, memberikan batas-batas mengenai nilai, moral, kekudusan, sejauh mana orang berkeintiman dalam berpacaran. Ini gereja bisa sangat agresif, bahkan juga berwibawa untuk mengajar hal ini. Tetapi untuk kayak misalnya ada beberapa gereja yang menerapkan sistem kayak pemuritan, lalu seorang tidak boleh mengatakan I love you kepada orang lain sebelum disetujui sama kakak rohaninya. Nah, masalahnya kadang ternyata kakak rohani itu nggak setuju karena sebenarnya dia cinta sama cewek ini. Gitu. Jadi dia konsultasi sama kakak rohaninya, ya dibilang jangan, dia naksir. Jadi akan muncul cerita yang aneh-aneh ketika otoritas orang tua diambil sama kakak rohani. Alkitab mengajarkan kita harus menghormati gembala 2 kali lipat. Jadi misalnya saya menghormati Pak Jokowi skala 100, saya menghormati gembala itu 200, gitu ya. Tapi tetap gembala atau kakak rohani atau gereja tidak bisa mengambil yang bagian punyanya orang tua atau yang punyanya suami. Misalnya kalau suami istri kan kita berkata, hei istri tunduk kepada suami, tapi hormat kepada gembala. Jadi istri itu tunduknya kepada suami. Pak pendeta tidak boleh minta supaya ibu-ibu jemaat tunduk kepadanya, gitu. Nanti bapak-bapaknya marah, gitu ya. Kenapa istri saya tunduknya sama Pak pendeta, gitu ya. Tapi ibu harus menghormati gembala. Kalau istrinya tunduknya kepada suami, nanti suami akan ikut menghormati gembala. Jadi kalau istri itu tunduknya sama suami, maka suami-suami yang tidak dimenangkan akan ikut menghormati gembala, karena gembala mengajarkan istri tunduk suami. Demikian juga anak. Anak harus tunduknya kepada orang tua. Nah, tapi kalau misalnya ya yang penting itu bukan restu ya. Jadi kalau anak muda udah punya pacar, nanti di ibadah pemuda lah katakanlah begitu, untuk memperkenalkan pacarnya kepada yang lain ya, sebagai deklarasi ini udah resmi, karena kita mengajarkan pacaran itu persiapan menikah. Jadi bukan cari pacar, cari suami, cari istri. Nah, kalau sudah serius, gembala menyetujui, orang tua menyetujui, diumumkan ada baiknya supaya yang lain nggak ngambil ya. Yang lain nggak ganggu, itu sebenarnya boleh untuk pengumuman ya. Tapi yang terutama saya soroti sebenarnya jangan restu ya. Kalau pengumuman saya masih bisa ya. Yang tidak bisa itu malah sebenarnya jangan membuat peraturan restu pernikahan itu dari kakak rohani atau pendeta. Nanti yang memberkati pendeta, tapi restu izin maksudnya izin itu dari orang tua. Nanti orang tua mengizinkan mengurus pernikahan, nah pemberkatan harus dari gereja, dari pendeta. Ya, oke, makasih. Lalu lanjut Pak dari Pak Abram tadi, apakah tahapan-tahapan sepasang kekasih sampai pada puncaknya melakukan ML supaya anak muda bisa tahu tanda-tanda akan jatuh dalam dosa seks dan dapat mengelesnya, Pak? Apakah tahapan-tahapan sepasang kekasih sampai puncaknya making love supaya anak bisa tahu tanda-tanda akan jatuh dalam dosa? Ya, kalau anak muda remaja pacaran, ya, saya memang tergantung usianya. Anak saya sendiri perempuan nomor 1 SMP kelas 1. Saya ulangi lagi, SMP kelas 1. Jadi itu jatuh cinta. Ya, ada cowok yang apel tiap Sabtu. Nah, saya tidak melarang mereka jatuh cinta, tapi saya melarang mereka pacaran. Jadi kalau masih SMP, maka saya larang mereka pacaran dalam arti nggak boleh berduaan. Tapi karena dia tertarik lawan jenis, kalau dilarang, nanti malah frigid atau dingin seksual. Maka kami bikin peraturan. Boleh pergi bertiga, berlima, bertujuh, bersembilan. Loh kenapa nggak 4, 6, 8? Ya kalau 4 atau 6 nanti 3 pasang sampai mau pergi misah berdua-berduaan. Kalau bertiga kan kamu selalu ada yang 3-nya ini. Pergi berlima, yang lain misah, kamu tetap bertiga.
Mah, aku mau pergi, tapi nggak ada yang mau pergi nonton. Mereka pengen pergi nonton, filmnya bagus, edukasi. Kalau nggak ada teman yang lain, maka istri saya yang mengantar anak saya dan cowok yang naksir tadi. Ketika mereka cukup berlanjut terus, ternyata agak serius. Ini anak saya kelas 1 SMP ya, dan dia jatuh cinta di Apeli. Saya bilang sama istri, atur pertemuan dengan bapaknya orang itu. Jadi saya cari orang tuanya anak laki-laki yang Apeli anak saya. Saya ajak ketemu. Lalu waktu ketemu, saya bilang begini, Pak, anak bapak sama anak saya saling jatuh cinta. Dan ini masih kelas 1 SMP. Masih terlalu jauh untuk berkata bahwa kita akan besanan. Cuma kita sepakat ya Pak ya, saya tidak izinkan anak bapak pergi berdua dengan anak saya, tapi saya tidak larang anak bapak datang ke rumah saya. Kalau mau pergi silahkan bertiga. Kalau istri saya nggak bisa nganter, istri bapak anter, atau bapak yang anter, bapak nggak bisa nganter, hubungi kami akan anter. Jadi kami tidak melarang anak jatuh cinta, kami larang pacaran. Kenapa? SMP. Jadi tentu nggak boleh pelukan, nggak boleh rangkulan, nggak boleh ciuman. Nah, yang saya khawatirkan dengan Ibu Ripka tadi, yang cium bibir itu menjadi kebiasaan orang tua anak, nanti dengan bersahabat aja yang saya khawatirkan akan cium bibir. Karena itu kan tanda persahabatan, menjadi tanda keintiman. Nah, kalau anaknya SMA, sekarang lain ceritanya, ya. Anak SMA ada jatuh cinta, maka tentu udah bisa pergi berdua, bertiga. Tetapi yang kita larang adalah melakukan begini, standar pacaran untuk anak SMA di gereja kami. Jadi ini kami berbagi ya, kalau yang beda gereja maafkan ya. Tapi Kucing ini sebenarnya termasuk dalam grup kami juga ya, pusatnya di Jakarta. Nah ini waktu saya jadi ketua kaum muda, maka saya dapatkan tuntunan ini dari gembala senior saya. Saya nggak ketua kaum muda lagi, tapi gembala seniornya kan nggak diganti sampai sekarang. Jadi menurut saya aturannya nggak berubah. Ya. Nah, apa aturannya untuk berpacaran? Kalau misalnya udah SMA, udah jatuh cinta, yang boleh sama ibu, yang boleh sama nenek, yang boleh sama adik, boleh sama pacar. Nah, makanya tadi, kenapa cium bibir tadi? Ya, misalnya ibunya ulang tahun, cium pipi, berarti sama pacar cium pipi boleh. Ibunya, anaknya udah SMA nih ya, ibunya nyebrang jalan, digandeng, berarti gandeng pacar boleh. Ibunya ulang tahun, anaknya SMA, cium tuh bibir ibumu, digampar loh. Kalau di Indonesia digampar ya, kalau misalnya Bu Ripka tadi mungkin di Eropa, mungkin nggak masalah. Tapi kalau di Indonesia, anaknya SMP, SMA, ibunya ulang tahun, dicium bibirnya, itu menurut saya bisa digampar. Jadi kenapa? Karena itu tanda keintiman beda gender. Nah, ketika anak SMA pacaran, maka standarnya adalah yang dengan orang tua boleh, yang dengan pacar boleh. Pasti dengan orang tua nggak hubungan seks kan, nggak mungkin telanjang-telanjangan kan, ya berarti itu pasti enggak. Tapi cium bibir pun menjadi tidak, karena mestinya anak dan orang tua itu tidak cium bibir. Jadi sebenarnya ajaran anak orang tua nggak cium bibir ini ada kelanjutannya sampai nanti pada eksklusivitas keintiman hubungan suami istri yang tidak terduplikasi dengan yang lain. Itu bukan hanya seks sebenarnya, termasuk cium bibir. Karena bibir, mulut, itu juga sebenarnya penuh dengan organ seksual. Makanya kalau orang pacaran, ciuman bibir pun sebenarnya bisa ejakulasi. Makanya itulah kenapa bibir juga hanya eksklusif untuk pasangan. Karena penuh dengan syaraf seksual. Oke, terima kasih. Pak Jarod, mulai usia berapa anak-anak boleh berpacaran? Oke, itu saya biar jawab dulu. Ya, tadi sebenarnya udah dijelaskan, jadi tidak dilarang jatuh cinta ya, karena itu jatuh cinta itu proses yang normal. Ya, anak zaman sekarang SD aja udah pada jatuh cinta, cuman beda ya jatuh cinta monyet lah, istilahnya pacaran monyet gitu. Nah, yang maksudnya pacaran itu berdua-berdua mungkin ya. Nah, kapan boleh berdua-berdua? Kalau saya sih, kalau sudah kuliah ya. Jadi kalau jatuh cintanya SMP boleh, tapi nggak boleh pergi berdua. Saya mesti temenin. Kalau sudah SMA, saya nggak temenin, tapi nggak boleh berdua juga. Harus ganjil. Ya, Mak, temanku ikut. Berapa orang? Saya bilang.
4 orang, oh nggak boleh. 4 orang jangan-jangan 2 pasang. Kalau 5 orang boleh. Jadi kamu harus cari 1 lagi, ya. Perginya kemana? Gitu. Nah begitu. Tapi kalau sudah kuliah, itu buat saya itu sudah waktunya untuk boleh berpacaran berduaan. Tetap ada batas-batas norma yang saya tetap ajarkan. Ya, ajarkan kepada anak-anak bahwa pacaran itu persiapan menikah. Jadi waktu anak saya nomor 1 dulu, itu kayak kami keduluan. Kami belum ngajarin, tahu-tahu dia sudah jatuh cinta. Ya, maka akhirnya kami, ini kan sudah terlanjur jatuh cinta, ya sudah, kita nggak marah. Kenapa? Kita percaya sih, kalau anak SMP itu pasti nanti berantem gitu ya. Begitu mereka bertengkar, baru kita kasih saran putus gitu. Nah, setelah putus ini baru untuk anak nomor 2, nomor 3, termasuk anak pertama yang sudah terlanjur jatuh cinta sebelum kita ajari. Lalu sekaligus kita ngajari anak nomor 2, nomor 3, bahwa pacaran itu persiapan menikah. Jadi bagi kami, pengertian yang saya ajarkan sekarang, ya juga kepada anak-anak kami, kecuali anak pertama ini kan, istilahnya kami, ya, udah jatuh cinta gitu, karena kami dulu kaget ya, naik kelas 1 SMP itu temennya datang belajar bersama gitu. Lama-lama kok ini sering datang gitu ya. Terus kita buka HP-nya, kita mulai curiga, ya jatuh cinta deh gitu ya. Kita modul pelajarannya belum sampai di situ, adanya udah duluan gitu ya. Nah, saya baru ingat, saya dulu SMP udah jatuh cinta. Kalau istri saya ini kuliah, ketemu saya jatuh cinta, saya itu pacar pertama dan terakhirnya dia. Cielah. Nah, akhirnya saya ngajari anak-anak, ya, pacaran itu persiapan menikah. Mau nikah usia berapa? Ya kuliah, terus 2 tahun lagi, terus kerjanya sudah mapan, atau kalau belum mapan ya pindah lagi, kerja lagi mapan, ya paling enggak 2-3 tahun setelah lulus kuliah lah menikah. Nah, kalau mau menikah 2-3 tahun sebelum, 2-3 tahun setelah kuliah, mulailah pacaran 4-6 tahun di muka. Maka saat cari pacar itu waktu kuliah, semester 5, semester 6. Jadi kami menyarankan cari suami, cari istri pada usia itu. Jadi kami tidak mengajarkan cari pacar, tapi mengajarkan cari suami, mengajarkan cari istri. Nah, nanti di buku yang judulnya Memilih Teman Hidup, yang tadi covernya saya kasih tahu, 280 halaman itu ya, bisa di-download, itu pelajarannya lengkapnya di situ. Ya, itu pelajaran mulai dari gimana taunya dia jodoh dari Tuhan, standar dalam berpacaran, berdoa minta tanda, peneguhan dari tanda, restu dari orang tua, dan seterusnya. Tapi kita mengajarkan bukan cari pacar, tapi cari suami, cari istri. Dengan anak mengenal keunikan diri, foto karakter DISC, kalau begitu match-nya dengan siapa, kalau tahu diri sendiri, tahu yang dicari, itu semuanya modulnya ada di buku Seks, Cinta, dan Pacaran. Ya. Nah tadi saya di penyajian nggak disampaikan hal itu, karena sebenarnya yang diminta sama Pak Daniel Ginting, selaku gembala, sebenarnya kita hanya pendidikan seks usia dini. Ya. Bahkan sebenarnya saya yang minta sampai 12 tahun, Pak, gitu ya. Jadi 12 tahun ke atasnya tadi hanya saya singgung sedikit, karena memang sebenarnya tidak untuk modul malam hari ini. Ya, malam hari ini lebih untuk anak di bawah 12 tahun. Tapi kalau ada pertanyaan yang ini, ya nggak apa-apa juga. Ya, kita jawab juga, karena yang lain, pertanyaan yang lain tidak ada. Oke, saya kembalikan ke Pak Daniel. Iya. Pak Jarod, mungkin ini ya. Pertanyaan. Bagaimana dengan orang tua yang sebenarnya orang tua ini kan tidak memiliki nilai-nilai tentang kebenaran standar yang kita miliki. Nah, terus bagaimana anak-anak kita prinsipnya sekarang, karena kan yang hadir ini orang tua semua nih. Standar apa yang kita bisa terapkan kepada anak-anak, Pak? Standar di dalam keluarga. Kadang-kadang kan ada yang terlalu keras, terlalu kaku, begitu, Pak. Ya, yang pasti standar firman Tuhan. Ya. Untuk itulah kita belajar firman Tuhan. Kita belajar mengenai parenting dalam sesi-sesi yang lain kan kita, tapi waktu itu bukan Zoom ya, saya pernah datang di Kucing. Kita belajar mengenai mendisiplin anak, memotivasi anak. Ya, malam ini kan mengenai seks gitu ya. Jadi
kita lahir dengan nilai-nilai dunia, kita lahir dengan cara-cara dunia, tapi kita membangun sekarang keluarga baru dengan nilai-nilai yang baru, yang harusnya berbeda. Dan dunia ini makin ekstrimnya makin banyak. Ya, ada yang ekstrim keras, hajar anak terus, ada yang serba bebas, apa aja boleh, atau ekstrim yang lain, misalnya seks bebas, ya nggak perlu pemberkatan nikah, pokoknya usia udah cukup, ya tinggal bersama. Jadi nggak pakai pemberkatan, nggak pakai surat nikah. Nah ini nilai-nilai yang diajarkan lewat gadget, lewat sosmed, lewat internet. Nilai-nilai humanisme. Jadi kalau saling mencintai, apa salahnya laki sama laki? Kita berperang melawan nilai-nilai ini. Nah tentu kita harus konsisten. Yang kita pegang adalah nilai-nilai firman Tuhan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya itu tentunya nilai-nilai kekudusan firman Tuhan. Karena kalau tidak, ya kita akan hanyut oleh dunia ini. Dan dunia ini keras sekali ya, tarikannya kuat banget. Terutama dalam hal seksual itu kan seks bebas, apalagi pornografi, aksesnya begitu mudah, maka menjadi sangat penting untuk anak lahir baru, kenal Tuhan. Nah, tadi yang kita ajari hari ini lebih banyak ke hal teknis, bagaimana anak mengenal organ tubuhnya, menjagai dirinya, apa yang boleh dan tidak boleh dipegang. Kalau ada orang yang pegang, maka harus lapor ke orang tua, lapor ke guru. Hal ini supaya tidak ada kasus-kasus yang seperti kita dengarkan, ya, baik yang di Surabaya, yang di Sukabumi. Saya juga barusan dengar yang tadi saya di awal-awal sesi ini, kecuali ada yang terlambat masuk ya, karena tadi kan kita pas waktu mulai baru 40-an yang peserta ya, di Amerika, di mana yang melakukan pelecehan itu selalu 90% itu orang dekat, ayahnya, pamannya, gurunya, pendetanya. Maka justru itulah gunanya pelajaran ini, supaya anak tahu ya bahwa beberapa organ tubuhnya hanya boleh diri sendiri. Beberapa yang lain orang tua. Bahkan kalau yang namanya organ kelamin, itu sebenarnya orang tua pun sudah nggak boleh, maka diajari anak cebok sendiri. Gitu ya, karena ayahnya pun nggak boleh, ibunya pun nggak boleh, kecuali sakit atau dokter. Gitu ya. Jadi organ kelamin hanya anaknya sendiri yang boleh bersihin, cebokin. Maka kita bukan nyebokin anak. Ya, begitu anak mulai 3 tahun, anak belajar cebok sendiri. Harusnya 5 tahun dia sudah bisa. Ya, 2-5 tahun dia transisi. Kita cek apakah benar bersih apa enggak, begitu. Tapi setelah itu dia harus bisa mulai membersihkan organ kelaminnya sendiri. Ya, mungkin sampai di situ dulu. Nah, kalau di Netflix itu kan sekarang kan lagi tren nih, bahkan anak-anak remaja itu sekarang pada download Netflix. Dan kalau dilihat Netflix itu kan banyak juga yang vulgar, Pak Jarod. Nah, bagaimana dengan kita orang tua? Apakah kita bilang kamu tutup itu aplikasi atau ada edukasi? Bagaimana mengedukasinya, Pak? Karena kalau kita suruh tutup, dia bisa cari tempat yang lain lagi, Pak. Nah, bagaimana pandangan Pak Jarod? Iya, kita sudah dalam era yang tidak mungkin ya melarang anak untuk membuka yang tidak seharusnya dibuka ya, karena gadget itu sekarang sekolah aja harus pakai gadget gitu ya, sekolah online. Jadi sementara dia sekolah juga mungkin dia bisa buka itu ya Netflix ya tanpa sepengetahuan kita. Nah, yang penting sebetulnya yang pertama adalah tadi kenalkan Tuhan ya, bahwa Tuhan melihat bahwa kita tuh harus hormat Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat. Itu dasar dulu ya. Kalau dia punya dasar seperti itu akan jauh lebih aman ya. Lalu yang kedua, relasi dengan orang tua ya. Nah, tadi yang sempat kita bahas bahwa orang tua perlu jadi sahabat, jadi teman buat anak-anak. Kalau anak jujur jangan dimarahin ya. Ketika anak jujur, tadi Pak Jarod sudah singgung nonton porno, oh nonton ya, jangan langsung bilang nggak boleh, nanti dia nggak bakal cerita lagi ya. Oh dulu papa juga nonton, ya. Lalu gimana proses dari yang dulunya sering onani, sering nonton porno, akhirnya bisa menang. Jadi kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang enak diajak ngomong, ya supaya ketika anak ada masalah dia nonton, kita langsung bisa cepat
tarik mereka keluar. Mungkin itu dari saya. Ya, karena di Netflix sendiri juga ada pelajaran mengenai seks ya. Tadi saya di PowerPoint itu ada gambar yang saya potong, tapi sebenarnya kalau saya munculkan gambar lengkapnya, nah ini tadi kalau waktu presentasi tadi, saya presentasi tadi kan saya ada seks edukasi tanya jawab, lalu tulisan Netflix-nya ini udah nggak ada nih, tadi saya potong nih, nah sekarang saya munculkan lagi secara lengkap, yang saya potong saya lebarin gitu ya, ini pun saya ambil dari Netflix, dan memang di Netflix ini ada serial mengenai sex education yang sangat anak muda banget. Nah, cuma masalahnya kan apakah itu sesuai firman ya. Kalau tadi yang untuk anak balita ada ya. Ini yang isinya kalau balita ya pokoknya hati-hati aja. Yang penting kalau ini yang memang gambar yang dasarnya Islam ya. Jadi Islam, Kristen, asal dasarnya agama itu pasti benar. Tapi kalau yang kayak misalnya maaf nih gini ya, Disney aja gitu, itu sudah mulai ada film yang abu-abu, dalam arti pangeran pergi mencari istrinya yang diculik, pergi dengan adiknya pangeran, lalu di tengah jalan malah jatuh cinta, gitu. Jadi atau cerita-cerita yang lain, atau ada lagi di film kartun namanya My Animation Story. Nah itu anaknya jangan boleh nonton. Karena My Animation Story itu film porno dalam bentuk animasi. Jadi kalau orang tua ngelihat anaknya, oh lihat film animasi, oke lah. Jangan dulu, animasi apaan gitu ya. Sekarang film porno dianimasiin juga ada. Nah inilah yang sebenarnya begini. Kalau anaknya sudah pemuda remaja dan mereka melihat dari Netflix tadi mengenai sex education dari sana, ya menurut saya nggak ada pilihan lain, orang tuanya mendampingi atau ikut nonton aja tadi serial yang ditonton sama anak. Ya, di Netflix ada Sex Education Part 1, Part 2, Part 2. Lalu dari situ amati. Ya, lalu kalau diamati nanti mana yang oke, mana yang tidak, paling enak itu diskusi. Jadi kalau dilarang mah percuma, tapi diskusi. Diskusinya sebagai sahabat, sekali lagi, sahabat itu jadi gini. Misalnya anaknya nonton Netflix Sex Education untuk remaja, itu kan memang untuk anak remaja. Atau kalau yang di Indonesia adalah Garis 2 Biru, itu juga tetap dianggap bahkan oleh Kemendikbud sebagai film edukasi seks, kelompok edukasi. Nah, itu dilihat aja. Nanti begitu dilihat, ya Bapak Ibu mulai dengan sisi positifnya. Jadi sisi positifnya begini, bagus juga tuh ya film ya. Diam-diam begitu mengajarkan, saya senang tuh bagian soal kesetiaan tuh, gini. Jadi dari sisi positifnya dulu, supaya anak bisa ngobrol, diskusi gitu ya. Nanti kalau sudah baru ngomong, wah tapi yang itu sih etikanya nggak pas nih. Lihat komentar si anak, kalau anak juga bilang, iya sih Pak, menurut aku yang itu juga kurang pas. Oh berarti anak sudah masuk ya. Bahkan anak melihat, sudah mengerti dari film tadi mana yang baik, mana yang tidak. Tapi kalau anaknya argue, berbantah, menurut aku sih nggak apa-apa. Berarti kita berbeda nilai. Tapi gimana taunya kalau kita berbeda nilai dengan anak? Kalau terbuka dan berdiskusi. Makanya kalau anaknya nonton, sebaiknya Bapak Ibu ikut nonton juga. Ya, nonton yang ditonton anak, jangan nonton yang lain. Netflix sendiri kan ada film perang, ada film action, ada film seks edukasi remaja yang tadi gambarnya saya munculkan tadi ya. Itu sengaja gambarnya saya munculkan karena itu sudah ada 4 serial untuk pendidikan seks bagi anak pemuda remaja versi Netflix. Nah, kalau Bapak Ibu anaknya memang sudah remaja, tonton saja. Nanti kalau sudah nonton, anaknya nonton, baru bisa berbicara sebagai sahabat. Tapi bicara sebagai sahabat itu nggak langsung marah atau jelek semuanya. Dengan jujur akui, film itu baiknya bagian mana. Mulai dari situ. Itu bagus ya, yang ini bagus ya, yang ini baik ya, yang ini baik ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Iya loh, Mah, aku tuh senang banget sama yang bagian ininya ini. Oh, rupanya dia udah mulai bisa melihat sisi baiknya nih. Nah, ngobrol terus. Akhirnya nanti pancing untuk bagian yang Bapak Ibu nggak setuju. Kalau yang ininya, menurut kamu gimana? Menurut kamu gitu ya. Nah, kalau menurut Mama begini. Ya, menurut Mama begini, jangan, enggak itu salah kamu.
anak remaja nggak udah saatnya salah-salah lagi. Menurut kamu bagaimana? Menurut mama begini. Kenapa mama begini? Karena begini. Ngobrol terus sampai nanti anaknya terpengaruh. Jadi kita akan mempengaruhi mereka sampai mereka ikut mengambil kesimpulan. Bener ya Pak, bener ya Mah gitu. Jadi itu cara mempengaruhi. Kalau putus komunikasi, kita nggak bisa mempengaruhi lagi. Nah, kalau mereka terus bersahabat, makanya kalau anak-anak kami itu didekati sama cowok, dekati sama cewek, cerita. Ada yang mencintai anak saya pertama yang sekarang sudah menikah. Dulu tuh waktu didekati sama cowok, ya sahabatnya juga, waktu ditembak gitu, dia tidak bilang ya sebelum dapat jawaban dari kita. Jadi mereka terbuka untuk bercerita siapa yang mendekati, siapa yang kayaknya bakal mencintai, sampai akhirnya betul-betul menyatakan cinta. Mereka minta restu karena mereka tahu hak veto ada di kami orang tua. Walaupun kami tidak akan menggunakan itu dengan sewenang-wenang karena kami sebagai sahabat. Sudah terbukti waktu dulu dia pacaran yang pertama pun kita nggak setuju, kita nggak suruh putus. Pergi berdua kita anter. Saya temui orang tuanya untuk diajak berbicara baik-baik. Jadi pengalaman kami menangani anak pertama itu dilihat oleh anak kedua dan ketiga. Sehingga akhirnya mereka baru bersahabat pun mereka sudah cerita. Nah itu untungnya kalau anak itu berani bercerita. Kenapa mereka berani bercerita? Karena kita bersikap sebagai sahabat. Tidak memaksakan sebuah nilai, tapi sebenarnya itu memaksakan. Coba caranya hanya sebagai sahabat. Makanya kalau mereka nonton, ikut aja nonton. Atau dulu waktu anak saya masih kecil, gereja juga kadang terlalu ekstrim. Misalnya nggak boleh nonton Teletubbies gitu ya. Tak tonton sendiri gitu. Saya nggak merasa ada keberatan, jadi ya teman-teman saya gereja yang lain nggak bolehin anaknya. Kalau saya Teletubbies saya bolehkan gitu ya. Dulu kan alasannya itu di atas kepalanya ada gambar segitiga. Lah rumah saya itu hubungannya juga segitiga. Itu kan Illuminati Pak gitu. Itu hoax, itu isu. Tapi saya lihat kontennya aja betul-betul. Secara fakta ada kata-kata kotor nggak? Ada ujaran lesbi nggak? Itu tapi kan gendernya nggak jelas Pak. Ya kan memang namanya boneka masa kelihatan alat kelaminnya gitu ya. Tapi kan gender bisa diwakili dengan nama. Jadi sebenarnya kalau saya melihat fakta, maka ketika misalnya ada pendapat, saya akan lihat sendiri film itu, gitu ya. Kadang saya setuju, kadang saya tidak. Contohnya waktu itu Teletubbies dianggap sebagai film dari grup Illuminati, maka saya bilang tidak, gitu ya. Karena faktanya tidak. Pernah ada seorang pendeta di Indonesia yang mengatakan waktu itu ada merek sampo tertentu, saya nggak mau nyebut nama, gitu ya. Disebutkan itu dari bagian Illuminati. Lalu dituntut sama lawyer untuk membuktikan. Akhirnya nggak bisa membuktikan. Dan lawyernya menuntut supaya pendeta itu minta maaf di surat kabar nasional 3 macam, lokal 2 macam. Jadi hati-hati, gereja juga mungkin perlu belajar bijaksana, harus berdasarkan fakta dan data. Nah, sama juga kita orang tua, ya. Orang tua kita lihat data dan fakta. Jadi kalau anaknya melihat film yang kita ragu-ragu baik apa tidak, nonton saja. Ya, jadi dulu saya sebenarnya anti film, ya. Tapi ketika anak saya nggak pengen nonton film gitu ya, saya pertama kali masuk gedung bioskop itu, waduh rasanya kayak rasa tidak layak di hadapan Tuhan gitu. Walaupun filmnya film Yesus gitu ya. Tapi masuk gedung bioskop itu kayak haram gitu. Tapi ketika filmnya film edukasi, lalu justru dengan melihat film itu kita diskusi gitu. Saya pikir boleh juga ya. Boleh juga ya gitu. Jadi, tapi saya terus terang belum tentu 5 tahun sekali masuk gedung bioskop, masuk 21. Saya ini orangnya radikal banget gitu. Tapi ya saya belajar untuk ketika anak mulai pemuda remaja itu menyelami apa yang mereka lakukan, lalu berdasarkan fakta kita berbicara. Karena milenial itu fakta banget. Milenial itu logis banget. Jadi kita nggak boleh menasihati anak-anak remaja, istilah saya ini ya, istilah saya itu dengan teori konspirasi. Teori yang tidak jelas, hanya tafsir atau dugaan. Itu namanya teori konspirasi. Nah, itu remaja itu muak banget dengan teori-teori seperti itu. Jadi bahkan ketika yang ngajari pendeta hebat atau terkenal pun kalau ngajarinya begitu, itu mereka langsung kayak istilahnya
ya unfollow aja lah, pindah gereja aja lah. Jadi anak remaja, anak milenial sekarang maunya based on data, faktual, bukan gosip, bukan hoax, bukan konspirasi, tapi kebenaran. Nah, kebenaran kalau nilai itu firman, tapi bisa juga dengan data atau fakta ilmiah. Ya, jadi kalau misalnya bicarain Netflix, ya Bapak Ibu lihat aja yang dilihat anak itu, cari nilainya yang salah di mana, ajak anak diskusi mengenai hal itu, gitu ya, berdasarkan data, fakta yang Bapak Ibu lihat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarod, Ibu. Ya. Kita sudah di penghujung acara pada hari ini, pada malam ini. Saya percaya banyak hal pelajaran yang kita dapat mengenai pendidikan seks untuk anak ini, dan khususnya kita orang tua, kiranya kita boleh semakin bijak. Dan saya mendapat apa yang dikatakan Pak Jarod, kita menjadi sahabat buat anak-anak kita. Dan satu hal, memang arus dunia ini begitu kuat untuk menyeret anak-anak kita. Biarlah kita boleh memakai standar firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran, dan kiranya anak-anak boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu hal saya mau sampaikan, kita tidak bangga ketika anak kita hanya cerdas, tapi biarlah kita bangga ketika anak kita bisa menjadi orang yang bijak dan bisa kalahkan dosa dan kalahkan setan. Puji Tuhan. Haleluya ya. Dan sekali lagi buat Pak Jarod dan Ibu, terima kasih Pak buat Ya, malam hari ini. Yes, boleh tepuk tangan buat Pak Jarod dan buat Ibu buat waktunya. Wow. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, nanti panitia akan mengirimkan ya, bagian admin akan mengirimkan PDF yang tadi Pak Jarod berikan kepada peserta yang sudah mendaftar ya. Puji Tuhan, sekali lagi kiranya Tuhan boleh memberkati Pak Jarod dan Ibu dalam segala hal dalam pelayanan. Kesaksiannya sungguh memberkati kami semua, dan berkat Tuhan juga turun atas Pak Jarod dan Ibu semuanya. Bapak, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan, atas hikmat-Mu yang Engkau berikan melalui hamba-Mu. Berkati terus hamba-Mu Pastor Jarod Tuhan, berserta dengan Ibu Tuhan. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, anak-anak mereka. Terus Engkau pakai keluarga ini Tuhan. Sampai akhir tua mereka akan terus berbuah-buah untuk kemuliaan kerajaan-Mu dalam bagi banyak bangsa-bangsa Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, yang Engkau tuntun Tuhan, Engkau ajari Tuhan, Engkau beri hikmat kebenaran-Mu Tuhan, melengkapi kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan hikmat ini, meneruskannya kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak generasi Yeremia yang memiliki nilai-nilai ilahi Tuhan, yang menjadi dampak bagi bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya, kami mengucap syukur atas hikmat-Mu, atas kebenaran-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin.